Pernah nggak Anda berhenti sejenak dan dengerin suara-suara kecil di sekitar kita? Seringnya sih kita abai ya, tapi kali ini kita bakal fokus ke satu dengungan yang spesial banget. Dengung kehidupan dari lebah. Yuk kita bareng-bareng selami kisah luar biasa tentang gimana makhluk-makhluk mungil ini punya peran yang wow, super besar buat menjaga dunia kita. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Coba bayangin ya, ada sebuah lembah hijau yang subur banget. Nah, di sana tersembunyi kayak peradaban mini gitu. Isinya koloni lebah madu yang super teratur. Keren banget, persis kayak kota metropolitan kecil yang gak pernah tidur. Terus pusat kota mereka ini di mana sih? Bukan di gedung-gedung tinggi. Pusatnya itu ada di dahan pohon randu tua. Dan ini loh bukan cuma sekedar sarang biasa. Ini tuh mahakarya arsitektur dari alam, pusat dari semua kehidupan, dan denyut nadi aktivitas mereka. Nah, yang penting banget buat kita pahami, ini bukan bangunan mati ya. Sarangnya itu kayak kota yang hidup dan bernafas, terbuat dari lilin keemasan dan selalu bzzz, penuh energi. Setiap dengungan yang kita dengar itu sebenarnya adalah denyut nadi dari tujuan bersama mereka. Keren kan? Pertanyaannya sekarang gimana caranya kota ini bisa berjalan seefisien itu? Nah, ini dia bagian serunya. Ayo kita intip lebih dalam ke sarang emas ini, kita lihat gimana sih tatanan masyarakat mereka yang bisa dibilang sempurna. Jadi di pusat masyarakat lebah ini cuma ada dua peran kunci. Pertama, ada sang ratu. Dia ini jantungnya koloni. Badannya lebih besar, gerakannya lebih tenang, dan nah ini unik, aromanya itu jadi pemersatu buat semua lebah. Terus yang kedua, ada ribuan lebah pekerja. Mereka ini ibarat denyut nadi koloninya. Nggak kenal lelah, mereka yang ngerjain semua tugas berat supaya koloninya tetap bertahan. Dan yang lebih gila lagi, jadi lebah pekerja itu ada jenjang karirnya loh. Serius, ini bukan kerjaan acak, ada alurnya yang jelas banget. Waktu masih muda dan aman di dalam sarang, tugasnya jadi pembersih. Terus naik jabatan jadi perawat larva. Abis itu jadi penjaga pintu. Dan puncaknya, pas udah lebih tua, baru deh mereka jadi pencari nektar, tugas paling beresiko. Setiap tahap ini penting banget dan benar-benar disesuaikan sama usia mereka. Efisien banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling ajaib dari dunia lebah. Gimana cara mereka berbagi informasi yang super kompleks tanpa ngomong sepatah kata pun? Fenomena ini dikenal sebagai tarian lebah. Jangan salah ya, ini bukan sekedar goyang-goyang biasa. Ini tuh bahasa simbolis yang canggih banget. Lewat tarian ini, satu lebah pencari makan bisa ngasih tahu teman-temannya di mana lokasi bunga terbaik, lengkap dengan arah dan jaraknya. Jadi, intinya di sini. Coba bayangin deh efisiensinya. Mereka itu kayak bisa ngasih data GPS gitu, koordinat sumber makanan, hanya dengan gerakan badan. Arahnya, jaraknya, semuanya dikomunikasikan lewat tarian. Benar-benar bahasa visual dan ritmis yang luar biasa. Tentu aja, hidup mereka nggak selalu mulus, ada tantangannya. Sekarang, ayo kita lihat gimana struktur sosial mereka yang keren itu ngasih mereka kekuatan buat bertahan, ngadepin tantangan besar. Contohnya, badai. Terus, gimana cara mereka bertahan? Ada beberapa strategi kunci. Mereka kerjasama tanpa mikirin diri sendiri buat benerin sarang yang rusak. Mereka atur stok madu baik-baik biar nggak kelaparan. Mereka juga ngerumun bareng-bareng buat jaga sarang tetap anget. Dan yang paling penting, mereka bakal mati-matian ngelindungin larva. Karena larva itu adalah masa depan koloni mereka. Dan hasilnya luar biasa. Pas musim cerah datang lagi, koloni ini bukan cuma sekedar selamat. Mereka justru jadi lebih kuat, lebih terorganisir. Kerjasama mereka itu mengubah bencana jadi pelajaran berharga yang bikin ikatan mereka makin solid. Oke, tadi kita udah ngintip ke dalam sarang kan? Sekarang ayo kita coba zoom out dan lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak dari semua kerja keras mereka ini buat dunia di sekitar? Jawabannya jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangin. Lihat angka ini, 1000 lebih. Apa sih artinya? Ini adalah jumlah bunga yang bisa diserbuki oleh satu lebah dalam sehari. Satu lebah. Setiap perjalanan kecil dari bunga ke bunga mungkin kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin kalau itu dijumlahin dari satu koloni utuh. Dampaknya jadi raksasa. Nah, ini dia inti dari peran mereka di dunia. Dari jutaan perjalanan kecil itu, terciptalah keseimbangan alam yang besar. Setiap kali mereka nempel di bunga, mereka tuh lagi melakukan penyerbukan. Proses inilah yang bikin tanaman bisa berkembang biak dan ngasilin buah.
Tanpa mereka, wah, banyak ekosistem bisa berantakan. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari dengungan kehidupan mereka? Setidaknya ada 3 hal penting. Pertama, soal pentingnya kerja keras dan ketekunan. Kedua, soal kekuatan kebersamaan. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa setiap peran sekecil apapun punya dampak yang luar biasa besar. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau lebah punya penerbangan-penerbangan kecilnya itu, peran kecil apa ya yang kita mainkan setiap hari buat ikut menjaga keseimbangan di dunia kita ini?